Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Makmun selaku dosen mata kuliah Stilistika Al-Quran, dan yang saya hormati pula teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berdiskusi pada mata kuliah Stilistika Al-Quran meskipun dalam keadaan online ini. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra dengan NIM belakang 6167 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi stilistika tradisi Arab dan Islam. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Novi Harisma dengan NIM belakang 6018 sebagai pemateri pertama. Kemudian Muhammad Matla'il Fajri dengan NIM belakang 6005 sebagai pemateri kedua, dan yang selanjutnya Azimah Qur'aniyah dengan NIM belakang 6006 sebagai pemateri ketiga. Baik, selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan kepada Mbak Novi Harisma untuk menyampaikan materi yang pertama. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pengertian stilistika atau uslub. Stilistika sendiri berasal dari kata style. Kata style sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu stilus yang memiliki arti alat tulis pada lempengan lilin. Nah, keahlian dalam menggunakan alat ini akan sangat mempengaruhi jelas atau tidaknya tulisan. Maka dari kata style tersebut berubah menjadi keahlian dan kemampuan dalam menulis atau menggunakan gaya bahasa yang indah. Nah, stilistika ini juga termasuk dalam cabang linguistik yang mempelajari karakteristik penggunaan bahasa yang secara situasional berbeda, secara khusus merujuk pada bahasa sastra dan berusaha dapat menjelaskan pemilihan-pemilihan khas oleh individu, manusia, atau kelompok masyarakat dalam menggunakan bahasanya. Stilistika sendiri dalam bahasa Arab itu disebut dengan uslub. Uslub secara etimologi berarti garisan di pelepah kurma, jalan yang terbentang, alian pendapat, dan seni. Sedangkan secara terminologi, uslub artinya cara penuturan yang ditempuh oleh penutur dalam menyusun kalimat dan memilih kosakatanya. Uslub juga dapat didefinisikan sebagai sebuah metode yang dapat digunakan untuk membedakan antara apa yang diucapkan dan bagaimana pengucapannya, atau antara konten dan bentuk. Nah, konten di sini yang dimaksud yaitu informasi atau makna yang disampaikan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang stilistika dalam ilmu balaghah dan linguistik. Stilistika dalam ilmu balaghah dan linguistik. 1. Hubungan stilistika dengan ilmu balaghah dan linguistik. A. Hubungan stilistika dengan ilmu balaghah. Dalam literatur Arab, kedua ilmu tersebut memiliki banyak kesamaan. Balaghah menggunakan istilah muqtadal hal, sedangkan stilistika menggunakan istilah mauqif. Meskipun keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil, tetapi keduanya mengacu pada keharusan menggunakan kata atau kalimat yang sesuai situasi dan kondisi. Terdapat perbedaan antara stilistika dan balaghah. Yang pertama, balaghah termasuk ilmu bahasa lama yang statis, sementara stilistika termasuk ilmu bahasa baru yang dinamis dan berkembang. Balaghah memperhatikan pengungkapan yang sesuai dengan tuntutan keadaan, tetapi terpaku pada masa dan ragam bahasa tertentu. Di sisi lain, stilistika itu seperti ilmu bahasa lainnya, yaitu memeriksa fenomena-fenomena bahasa dari dua perspektif. Yang pertama, secara horizontal, yaitu memperinci hubungan antara fenomena bahasa dalam periode waktu tertentu. Kedua, secara vertikal, yaitu dengan mempelajari evolusi suatu fenomena bahasa dari waktu ke waktu. Perbedaan yang kedua antara stilistika dan balaghah yaitu kaidah-kaidah dalam ilmu balaghah bersifat tetap dan tidak berubah. Dalam balaghah, pemilihan kalimatnya sangat terikat pada kaidah ilmu nahwu, sehingga kalimat yang melanggar aturan tersebut dianggap sebagai kesalahan. Di sisi lain, stilistika mempelajari fenomena bahasa dengan melihat perubahan dan menjelaskan fenomena-fenomena tersebut berdasarkan niat penutur serta kesan pendengar atau pembacanya. Perbedaan yang ketiga, ilmu balaghah ditekankan pada logika dan urutan pemikiran ilmiah, bahkan ketika mempertimbangkan tema-tema sastra dan lebih banyak berfokus pada pidato daripada puisi.
fokus utamanya adalah pada retorika, yaitu bagaimana membuat ucapan sesuai dengan pemikiran lawan bicara. Di sisi lain, stilistika berkembang seiring dengan masuknya psikologi ke berbagai aspek kehidupan. Minat psikologi pada aspek emosional lebih menonjol daripada perhatiannya terhadap akal. Oleh karena itu, istilah mauqif pada stilistika lebih rumit dibanding muqtada hal pada ilmu balaghah. Belakangan ini, sebagian pakar ilmu balaghah cenderung untuk menata ulang ilmunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Asyayib yang merupakan seorang profesor dari Universitas Kairo. Beliau menolak untuk terikat pada pembagian balaghah menjadi ma'ani, bayan, dan badi karena menurutnya pembagian ini tidak mencakup semua aspek balaghah. Selain menata ulang, beliau juga mengusulkan topik-topik dalam ilmu balaghah yang harus dipertimbangkan kembali, semisal yaitu berkaitan dengan muktabah al-kalam li muktabah al-hal atau kesesuaian ucapan dengan tuntutan keadaan. Dengan begitu, balaghah memiliki dua topik utama, yaitu uslub atau gaya bahasa dan seni sastra. Uslub sendiri mencakup penelitian tentang unsur-unsur dan sifat-sifatnya, termasuk kata-kata, kalimat, paragraf, ungkapan, dan seni penggambaran. Sementara itu, seni sastra melibatkan segala bentuk sastra baik puisi maupun prosa. Hubungan stilistika dengan linguistik. Hubungan antara stilistika dengan linguistik sejak kemunculannya stilistika sangat teliti terhadap struktur ilmu bahasa dan cara mengekspresikannya. Menurut Abu Sikin, seorang sastrawan asal Kairo, berpendapat bahwa kancah pembahasan linguistik adalah stilistika. Maksudnya stilistika yang mengkaji ilmu terkait gaya bahasa pada syair, prosa, pidato, dan lainnya. Pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa stilistika merupakan bagian dari objek kajian linguistik dan berfungsi sebagai penghubung antara linguistik dengan disiplin ilmu lain, seperti linguistik untuk menganalisis komponen bahasa. Hal ini sejalan dengan pembahasan tentang uslub dan posisinya dalam ilmu balaghah, di mana balaghah mengkaji fenomena uslub kebahasaan dalam karya sastra. Oleh karena itu, uslubiyah adalah ilmu gaya bahasa yang membutuhkan kontribusi dari balaghah dalam mengidentifikasi bentuk gaya dalam sebuah teks, meskipun tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan ilmu linguistik. Pembahasan selanjutnya yaitu stilistika tradisi Arab dan Islam. Stilistika tradisi Arab dan Islam sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, stilistika tradisi Arab pra-Islam. Sebelum Al-Quran turun, masyarakat Arab jahiliyah sangat membanggakan akan keindahan bahasa dalam menyampaikan suatu pemikiran, perasaan, dan karya-karya mereka diwujudkan dalam bentuk puisi, yang mana penggunaan gaya bahasa ini menjadi ciri khas budaya mereka. Mereka mampu dengan mudah menggabungkan kata-kata dalam bentuk puisi, qasidah, khutbah, atau prosa, tanpa kehilangan keindahan dan kefasihan bahasa. Bahasa yang mereka gunakan sangat jelas, langsung mengena, dan mampu meresap serta meninggalkan kesan yang mendalam di hati, sehingga dapat membangkitkan emosi serta perasaan bagi si pendengar. Karya-karya indah mereka seperti syair yang terpilih sering disebut qasaidah atau mu'allaqat karena keindahan kalimat dan konten yang dimilikinya, sebagaimana kalung permata yang menghiasi leher seorang wanita. Sebagai tradisi, penyair-penyair sangat dihormati dan dianggap luar biasa karena karya monumental yang mereka hasilkan. Peradaban bangsa Arab tercermin dengan jelas dalam literatur Arab, terutama dalam bentuk puisi yang berkembang pesat pada masa pra-Islam. Biasanya literatur tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu, seperti dalam penggalan puisi yang mengisahkan perang Basus. Budaya teks yang berkembang di kalangan bangsa Arab secara alami dipengaruhi oleh kondisi geografis mereka. Kebudayaan berbahasa yang telah meresap menjadi simbol kebanggaan di antara berbagai kabilah mereka, bahkan menjadi dasar tumbuhnya fanatisme kabilah pada masa itu. Penggunaan kalimat ringkas atau ijaz yang memiliki makna yang luas menjadi sangat dihargai pada masa jahiliyah dan tetap berlanjut pada awal Islam.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika surah-surah awal yang diturunkan memiliki ayat-ayat yang pendek, singkat, padat, dan efektif. Ini menunjukkan bahwa kalimat singkat dan penggunaan gaya bahasa seperti ijaz, qasr, atau had adalah bagian dari tradisi sastra dan seni bahasa Arab yang kaya, yang secara temurun-temurun dari generasi ke generasi hingga kedatangan Islam dan penurunan Al-Quran. Yang kedua yaitu stilistika masyarakat Arab setelah Islam datang. Masa ini dimulai ketika pertama kali diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan dengan bahasa lisan. Selain itu, Al-Quran juga memiliki kata-kata serta gaya bahasa yang indah. Juga terdapat pengulangan kata atau kalimat, lawan kata, dan keserasian bunyi di akhir kalimatnya. Sehingga Al-Quran sangat berperan penting dalam perkembangan kebahasaan dan kesastraan bangsa Arab. Hal inilah yang membuat suku Quraisy, terkhusus para pujangganya, merasa takjub dan keheranan. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh Umar bin Khattab karena mendengar lantunan ayat Al-Quran yang singkat, padat, dan jelas. Para orientalis sastra berpendapat bahwa pada era setelah ini, syair mengalami kemunduran. Banyak dari mereka yang mulai meninggalkannya. Semua itu karena mereka lebih disibukkan pada peperangan, perluasan Islam, dan ketakjuban mereka terhadap gaya bahasa Al-Quran. Seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik, dan Abdullah bin Rawaha. Sejak masa Nabi Muhammad hingga masa Khalifah Islamiyah, karya sastra terus mengalami perkembangan, terlebih pada dinasti Umayyah, yang kala itu dipimpin oleh Muawiyah. Disiplin ilmu terkait bahasa Arab telah lahir, seperti ilmu nahwu, sorof, lisaniyah, dan masih banyak lagi. Menilik lebih lanjut, Muawiyah sendiri merupakan seorang yang ahli dalam bidang sastra. Tak hanya itu, para pegawainya juga ahli dalam bersastra. Oleh karena itu, mereka menggunakan syair dalam surat menyurat. Selanjutnya, pada masa dinasti Fatimiyah, sastrawan merupakan seorang yang dihormati, dipuji, serta memiliki posisi yang penting di pemerintahan. Karena syair bukan hanya sebagai bentuk karya saja, namun juga dipakai sebagai alat dalam berpolitik, di mana syair-syair ini sebelumnya berubah secara signifikan dan menghasilkan karya syair baru terkait iman, akidah, kenabian, akhlak, dan masih banyak lagi. Semua itu dipengaruhi oleh adanya uslub-uslub dalam bahasa Al-Quran. Uslub bahasa Al-Quran memiliki ciri khas yang istimewa. Para ulama berkomentar, uslub Al-Quran merupakan uslub mu'jiz. Uslub inilah yang memvalidkan Al-Quran bahwa Al-Quran bukanlah kitab karangan Nabi Muhammad, namun bahasa yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Perkembangan kajian stilistika dalam pemahaman Al-Quran merupakan bagian dari evolusi ilmu pengetahuan yang memperhatikan aspek linguistik modern, terutama dalam konteks sastra Arab. Stilistika atau dalam bahasa Arabnya disebut uslub, merupakan cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa secara khas, terutama dalam konteks sastra. Sebelumnya, dalam tradisi Arab pra-Islam, keindahan bahasa sudah menjadi kebanggaan masyarakat, terutama dalam karya-karya sastra seperti puisi. Namun, setelah Islam datang, Al-Quran menjadi pusat perhatian karena keindahan bahasanya yang luar biasa, sehingga membawa perubahan dalam pemahaman dan penggunaan bahasa Arab. Dalam sejarah Islam, terjadi perkembangan dalam kajian sastra dan bahasa Arab, dimulai dari masa Nabi Muhammad hingga masa Khilafah Islamiyah dan dinasti Fatimiyah, di mana sastra menjadi penting dalam dakwah dan politik. Dengan demikian, kajian stilistika Al-Quran adalah bagian dari warisan intelektual Islam yang berkembang seiring waktu, membawa pengertian yang lebih mendalam tentang keindahan bahasa dan makna Al-Quran. Demikian diskusi dari kelompok pertama. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saat proses menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.